nggak sehat dengan for apa dang orang bisa lanjut itu? Karena memang dang beracun dang, kayak betul orang mau tinggal di dalam. Kita so toxic begitu tuh. Kita Kalau sudah cowok atas. yang toksik Nah itu. Cewek yang ada tuh kayak penghuni gengsi lah. Kayak penghuni gengsi minta teman. Ya karena Walaupun ini salah. iya, karena cewek itu memang selalu benar. Halo sahabat Youth, selamat datang di channel Pusat Pengembangan Anak Tumauto. Dan sekarang orang ada di Pokat Podcast Singkat. Jadi for teman-teman yang belum tahu, di Pokat ini orang sharing-sharing singkat sambil kasih tips dan inspiratif tentang satu topik. Dan perkenalkan, tapi nama Vi dan orang teman sharing di saat ini ada Kak Cika dan Kak Tia. Halo. Mana? Dia sebelah situ, dia nggak ada. Dian, sudah. Halo Kak Cika, halo Kak Tia. Halo, Vi. Apa kabar dari ini? Puji Tuhan, baik-baik. Puji Tuhan, baik. Jadi for teman-teman youth yang belum tahu, Kak Cika dan Kak Tian ini alumni PPA Tumauto, ya toh? Sedikit lagi. Bagaimana Kak Cika? Aktivitas sehari-hari Ren? Sekarang lagi apa ya? Sibuk skripsi dang. Oh, so jabat Sibuk skripsi, sibuk usaha. Mbak usaha apa Kak? Bikin gue dah. Oh, bikin kucing. Pengusaha udah lah. Kak Tian dong. Kalau sekarang libur. Iya, libur. Kak. Kalau hari-hari kerja. Itu langsung kerja di Manado. Jadi so sibuk-sibuk kerja dong. So kerja. Oh, jadi Kak Cika so sementara skripsi dah ini. Iya, so semester 8, jadi so Kuliah di mana Kak? di Unsa. Jurusan apa ya? Jurusan manajemen. Oh, Semester 8. semester 8. Iya. Yang Unsat mana dah? Oh, yang Unsat kata di sini. Kak Tianang ada kuliah tuh hari baru masuk kerja atau langsung kerja ini? Ada. Sebelumnya kuliah di Unima. Ada ambil fakultas apa Kak? Kalau Kak, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Jadi gelar SAP. SAP. Oh, SAP dan Iya. SIP. SIP itu di Unsrat FISIP, SIP. Oh, Kalau di Unima SAP, SAP. Lanjut. ini lucu sekali. Ya, jadi Kak, orang ini hari mau sharing tentang toxic relationship. Oke. Karena di hubungan remaja, pemuda-pemudi sekarang sudah tidak sehat dan sudah tidak masuk dalam hubungan yang Saling membangun. sudah tidak saling membangun, saling mempercayakan, malahan sekarang saling merendahkan, malahan sampai di toxic yang memang baking kalau ini hubungan sudah tidak sehat untuk menjalani. Menurut Kak bagaimana itu? Kak sih Kak aja dulu. Dari kita, iya sih, kita juga lihat yang sekarang nggak usah jauh-jauh, orang diri sendiri yang dulu. Kadang tanpa orang sadari, orang itu menjadi pelaku toksik dan begitu. Karena kita menganggap dan pada dasarnya tuh tentang toxic relationship ini tentang bagaimana dang orang mencintai dang atau seseorang mencintai diri sendiri dang begitu. Nah, kalau dari kita sendiri sih berbicara tentang toxic relationship menurut ahli Inggris. Ahli Inggrisnya tanya. Dari kita sendiri itu tidak cuma terjadi di hubungan perpacaran, tapi boleh jadi di hubungan pertemanan. Karena kan itu kan bersifat hubungan teman. Nah, di sini kita mau bilang ada tanda-tanda hubungan yang so toxic dang. Dari ciri-ciri. Ada ciri-ciri menurut Sini kita ada sedikit catat sih. Kalau hubungan yang toksik itu yang pertama komunikasi yang tidak baik antar pasangan. Contoh kita dan Cika ada hubungan. Tadi petanda itu ya kalau misalkan terang
sedikit ibu marah, tanpa ada sebab sedikit ibu marah. Kedua, tidak mendapatkan dukungan atau tidak saling support. Contoh Cika mau datang di PPA, kalau kita tanya, di mana Cika? Di PPA, aduh masuk di PPA ya. Buat apa gue di PPA? Itu kan salah satu yang nggak support dong. Padahal Cika di PPA itu dalam lingkungan positif. Nah, terus yang ketiga ada terlalu sering dibohongi. Nah, itu kalau misalnya kita toksik ke Cika, apa itu? Siapa itu? Ada enggak yang mengalami? Ada tuh? Pasti ada, Ada, pasti ada. Nah, itu kalau misalnya orang pasangan selalu betul yang orang. Betul. Jadi terus nak percaya pada dia. Sakit sekali. Nah, terus yang keempat ada tidak mendapat kepercayaan. Nah, itu dia. Karena sering-sering betul sampai-sampai dia senang percaya walaupun memang orang sudah bikin itu betul, tidak percaya. Salah dong, begitu. Yang terakhir itu toksik kalau sudah yang fisik dong, kekerasan itu memang paling parah sih menurut kita. So, Lewat batas sih. Sudah sehat sekali itu. Tahu deh. Ini enggak. Ini enggak. Kalau kita ini enggak. Jadi, Kita kan laki-laki baik, terbaik di antara yang terbaik. jadi dari Kak yang udah bilang tadi, dari Kak P tanggapan dan Kak ini termaksud pelaku atau sebenarnya ini Kak korban dan? Ya kita kalau bilang dua-duanya sih. Pernah jadi korban, pernah jadi pelaku. Bagaimana Kak P perasaan pas jadi pelaku dulu pelaku? Terus jadi pelaku, sebenarnya sih kita pribadi jujur nggak pernah ada niat dan misalnya karena kita pernah alami kita Jadi mau baking sama baking apa orang yang saat ini ada sama-sama di kita yang begitu. Cuman kadang tanpa kita sadari dan kita baking dan itu mungkin dari kita perkataan di luar orang P iya, kesadaran kendali, bang. gitu. Kalau sebagai korban bang? Sebagai korban sakit. Sakit. Siapa yang so Iya. jadi korban sini angkat tangan. Langsung lagi di lirik aku sakit hati. Kalau Kak Tian? Apa ini? Nah, kalau kita pernah jadi pelaku, pernah jadi korban. Jangan mengira laki-laki itu selalu jadi pelaku. Nah, juga, ya toh? Karena Nggak semua seperti itu. Glenn, kalau menurut kita sendiri, yang posisi jadi pelaku, termasuk toksik, cuma verbal dan nyendak sering kekerasan. Jadi itu kayak perdebatan, padahal kita masih batas wajar. Nah itu tadi lebih akhiri daripada mau terus-terusan mau berdebat begitu sampai toksik terus. Gitu. Karena lihat kalau hubungan di masa toksik itu nggak sehat dengan for apa dan orang bisa lanjut itu. Karena memang dang beracun dang kayak betul orang mau tinggal di dalam. Aku tadi bahasa Inggris katanya walk out. Nah kita kurang kalau Cika pernyataan tadi kan Cika langsung pada DP poin lebih baik keluar daripada mau terus. Kalau kita ada dua pilihan, dia boleh keluar, dia boleh mempertahankan. Tergantung DP toxic itu sampai mana. Kalau masih awal-awal tuh mungkin boleh Ada juga memperbaiki. memang soal sedikit lama berjalan memang katu. Lain kali kok ada misalnya hubungan selama berjalan lebih dapat toksik di tengah-tengah selama dan tidak juga harus dari pertama dapat toksik. Kan Cika tadi langsung bilang udah pasti melepas jauh tuh supaya nggak mau toksik terus. Cuman kalau kita ada juga pilihan kedua, selama itu masih bisa dirubah kenapa tidak? Karena kan kalau contoh ada hubungan yang lama pasti ada kalau misalnya mesti akhiri begitu tuh paling aduh selama ini ya begini. Jadi selama masih bisa dirubah kenapa tidak? Nah di sini ada cara-cara untuk memperbaiki hubungan yang toksik. Nah ini kalau misalnya masih bisa dirubah. Pertama, siapa yang jadi pelaku toksik itu mesti sadar bahwa dia itu toksik dan itu dan dia mau berubah. Ada niat mau berubah, lari jadi dari toksik, itu dia. tidak mau jadi toksik lagi begitu. Poin yang kedua dari menyalahkan jadi saling memahami. Jadi kalau misalnya ada yang feeding pasanganku saling baku marah karena ada kesalahan dari satu pihak, coba saling memahami. Pasti itu ada DP jalan keluar toh begitu. Yang ketiga itu saling terbuka.
masalah apapun itu tetap mesti jujur no. Ini boleh egois kok ya, boleh egois ya. Kalau misalnya kita bikin salah, kita mesti akui no itu ya. Ding terbuka no. Yang keempat terakhir itu cari DP akar masalah. Karena kan contoh ya, sebuah kumara ini, Mar minta DP akar masalah dari dari mana, sampai panjang jelas, panjang DP akar masalah, DP masalah, sumber debat, sampai kata-kata kasar, toksik, so tahu di mana DP akar masalah. Nah itu mesti, kalau baku marah mesti bilang kan, mesti kayak siapa sampai terlalu marah, siapa seharusnya atau sering mengakui dan begitu dia. Itu sih supaya mau terjalin hubungan yang sehat. Itu DP cara-cara untuk mengatasi, memperbaiki kok. Itu ya. Kan tadi Kak Cika dan Kak Tian sudah bilang tentang menurut Kak Dang apa itu hubungan yang nggak sehat. Bagaimana Dang? Misalnya, torang ada di dalam itu hubungan. Terus bagaimana Dang torang mau keluar karena torang tahu kalau ini nggak sehat for torang. Bagaimana cara for torang mau keluar secepat-cepatnya atau mau atasi dan ini dia masalah. Nah, seperti Kak Tian bilang tadi tuh, ada dua kemungkinan Dang. Mau akhiri, mau keluar Dang begitu atau mau tetap bertahan Dang. Mau merubah Dang begitu Dang. Kalau misalnya terang ya, mungkin cuman karena DP perkataan atau apa Dang yang bikin orang sakit, yang bikin pokoknya cuman nyenda bermain fisik Dang begitu. Mungkin itu memang boleh merubah Dang. Dia saling bicara, saling baku dengar, saling terbuka, lebih terbuka dengan pasangan begitu. Itu boleh mau kembali lagi Dang, mau jadi hubungan yang sehat Dang begitu. Kalau misalnya pasangan itu DP komunikasi baik, saling mendengarkan, pokoknya balance dan begitu, seimbang dan begitu. Nggak ada yang, maksudnya kalau kita ada salah, Tian boleh bilang dan apa DP salah. Kalau Tian ada salah, kita boleh bilang dan apa DP. Punya saling begitu terbuka. Saling terbuka. Punya DP ini gitu no, dari semua itu dan supaya jadi terjalin hubungan yang baik no ulang. Dan tidak akan mau terjadi itu. Itu no sama yang kita bilang di awal dan kita tidak pernah terpikirkan mau balas dendam dan begitu. Cuman kadang-kadang tanpa kita sadari dan kita lakukan yang itu, itu memang termasuk di toksik dalam kita hubungan yang begitu. Dan jujur kita itu orang paling gengsi dan meminta maaf. Betul tak cewek? Betul. Iya. Betul tuh, kayak pemuni gengsi lah. Hah? Kayak pemuni gengsi meminta maaf. Ya karena Walaupun ini salah. iya, karena cewek itu memang selalu benar. Bagaimana? Salah tuh. Salah tuh kan. Betul tak Sya? Kayak semua begitu. Tidak semua no, cuman kebanyakan. Kebanyakan. Kalau kita lagi simpel sih, kalau misalnya mau tanya lebih pilih keluar atau nyanda. Iya. Kalau menurut kita memang sudah sehat, lebih baik keluar. Lebih baik keluar. Nah, kalau cowok kan pantang dan perlu minta putus. Kalau itu tidak berguna per kita. Kan ada bilang kalau cowok yang mulai mesti cewek yang akhiri kalau begitu. Nah, kalau Kalau per cowok kita dan boleh. Kalau cowok yang mulai boleh akhir. boleh. Kalau per kita boleh, namanya ketuk dia so toxic begitu tuh. So toxic mau kita Kalau sudah cowok batas. yang toksik Nah itu cewek yang akhir sudut pandang perempuan itu kalau cowok gitu toksik. Nah kalau kita kan posisinya sebagai korban tuh katanya mau pilih keluar atau bertahan. Kalau kita kalau sudah lebe ya kita keluar kita akhiri lah. Karena kalau kita lihat masih boleh mau perbaiki, kita bilang oh salah sini, kalau nggak suka perbaiki ayo kalau lihat dari akar permasalahan itu dah. Kalau misalnya yang memang sudah mau lanjut dan ya sudah no. Soalnya begini kadang-kadang orang juga nggak bisa dapat baca dang tuh perempuan perilaku. Lain kali kok kadang-kala ya. Bilang dong, mewakili para pria. Mewakili para pria. Kan lain kali perempuan nggak ada masalah apa-apa, coba marah-marah. Minta putih Itu ada. enggak, sebenarnya lain kali ada toh. Kan lain kali kok kalau nggak ada akar masalah kung ciri-ciri masalah kok di istilah. Minta putih memang suka mau putus. Begitu tuh lain kali. Masalah di mana jadi satu masalah. Yang takutnya di tujuan mau putus. Bilang juga dari awal putus. Gengsi Kelar. lagi.
kalau mau bandingkan kita yang sekarang dengan kita yang dulu, Aku yang dulu bukan yang sekarang. kalau yang dulu tuh kita biar so bikin sakit hati dan so bikin punya so apa dan yang bikin kita sakit hati, kita masih bertahan yang begitu. Mereka kalau sekarang kalau misalnya so ada, karena so lebih mengerti loh itu orang so dewasa, so tahu dah tentang toxic relationship. Jadi kalau sekarang misalnya so tahu begitu, ya kita mau keluar no, karena kita so lebih mengerti dan Lebih baik keluar. mungkin mau bertahan yang begitu gitu no. Gitu. Jadi for teman-teman yang undi-undi di sini, yang sudah Orang hubungan, semua kalau yang sudah pacaran, usahakan jauhi itu toxic relationship. ada yang tuh ayat Alkitab. Oh tuh, apa tuh? Tahu DP ayat mana tuh pergaulan yang buruk? Iya. Merusak kebiasaan yang baik. Itu banyak di pergaulan. Karena dia ayat Alkitab lagi pergaulan. sama itu ya termasuk Jadi di tinggal toxic bagaimana relationship. itu orang tahu dang memilih dan memilah orang mau bergaul di mana, begitu. Bergaul yang memang bikin orang mau berkembang dang, toh bukan lebih turun dang. Berbeda. Memang. Jadi orang mesti pandai-pandai lagi orang mau berteman dengan siapa, karena orang pertemanan hari ini menentukan orang masa depan nanti. Ya, betul sekali. Mantap, terang. Nah, kita mau tambahkan sedikit asik deh. Pilihlah teman sebaik mungkin, kecuali memang semua ini sahabat sekali dan kalau kita terus ada percaya no, Cika kan gue itu terus percaya sekalipun non toxic. Oh, kan sudah dengar. Walaupun orang toksik dan contohnya, kalau bogu-bogu garakan itu memang termasuk toksik. Namanya menurut kita tak anggap itu dia bogu sedu, tidak akan jadi toksik. Beda halnya kalau misalnya contoh bogu-bogu kumpul baik ini, kok bogu-bogu gara. Kita anggap kita bogu sedu, kita itu orang yang kita bogu sedu akan anggap serius. Nah itu toksik menurut dia. Kalau kita nyanda, nah, dia itu jadi korban, kita jadi pelaku secara tidak langsung. Begitu. Jadi hati-hatilah memilih teman. Kalau berteman ya, kalau kita sih sekarang berteman sewajarnya dengan orang-orang yang baru. Mari kalau orang-orang yang selama kita percaya. Oh, soal Kak. Sekarang mau minum jatara dulu. Kak minta tolong dong minum. Durian. Mau minum apa Kak? Jus Kita mau minum sirsak. apa? Kita jus sirsak. Kita suruh request dari itu hari. Jus sirsak, Cika jus durian. Oh, boleh. Kasih Tasya. Makan juga sambil. Dia memang Apa ya? ada. Hijau. Beda, apa itu Tasya? Jus sirsak, Durian? Oke. jus lemon. Tidak bagus ini. Minum dulu ya Kak, baru lanjut. Ini jus durian, Oh, jus terima kasih. lemon. Apa itu? Jus sirsak, durian. Dan di pending ini air putih. By the way, enak sekali ini. Enak. Kita mau makan. Mau Dinda? Nyanda? Ini mau ambil. Ini dari takjil selalu berulang kumpul-kumpul. Sudah hari dah. Apa sih dengan ini? Dian minum dulu dia. Gabin fla Kak. Gabin fla. Apa itu tadi? Tahu. Kok nggak ada yang menghadapi teman yang toksik itu dia masih berhubungan sampai sekarang? Sudah itu. Masih berhubungan, dia masih berteman. Ternyata sebenarnya Banyak banget ya. ternyata sebenarnya DP akar masalah itu kecil sekali. Cuman yang bikin orang lebih egois itu karena teman yang hasut dan kan begitu banyak kan sekarang toh. Mari sekarang sudah ada aman. Aman. Masih berhubungan. Ada. Masih berteman. Berteman. Baik. Cuman menyesal no. Nenek ada niat mau balas. Bahas apa? Balas. Oh balas. Oh nyanda. Memang dari pertama walaupun dia so marah, dia so benci, ya udah dalam nama Tuhan Yesus tadi boleh balas. Kan memang jujur dari pertama. Retol wilayah. Nggak, jadi Kak, mungkin sekarang orang boleh mau dari Kak dang, boleh mau kasih Kang saran for teman-teman youth yang sementara ini mungkin ada di hubungan yang toksik. Dari Kak Cika aja, ladies first. Oke. Kita ada cara sih supaya kita
Jangan lupa. Catat tuh, cari. Catat tuh cari. Yang pertama itu bangun support system terbaik. Oh, jadi support system. Terbaik. Kalau menurut kita ya, support system terbaik juga sampai orang tua. Nah, yang kedua, meningkatkan self love. Orang itu mesti lebih dulu mencintai orang diri sendiri sebelum orang mencintai orang lain. Betul sekali. Oh. Kong, teman-teman youth semua yang mungkin sekarang ada di fase sedang tidak baik-baik saja, ada di hubungan yang toksik, orang itu jangan segan-segan dan orang mau keluar dari hubungan seperti itu karena hubungan beracun itu kalau orang terus ada orang diri sendiri dan yang akan sakit terus orang diri sendiri. Jadi teman-teman youth semua, orang mesti berani memilih dan memilah mana pergaulan yang baik dan mana pergaulan yang buruk karena tunggu kita mau cari dulu tapi ayat untuk teman-teman youth semua Amsal 13 ayat 20 yang berbunyi, teman-teman semua dengar ya guys, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi terus tanamkan dan orang itu harus bertumbuh di tempat di mana seharusnya orang bisa bertumbuh dan berkembang dengan hal-hal yang positif dan contohnya di PPA begitu. Oke, cuma itu sih dari Tian dan Dari Tian. Semua yang dibilang. Sekarang bilang, iya betul. Parah ya. Iya betul. Jadi sahabat yuk, tadi terang sedengar Kak Cika dan Kak Tian sharing-sharing tentang toxic relationship dari Kak Cika pengalaman, Kak Tian, ataupun ada Kak P tips dan saran. Nah, sekarang torang ada quotes dari Hussein Nisa. Di sini dia mengatakan, melepaskan orang-orang beracun dalam hidupmu adalah langkah besar dalam mencintai diri sendiri. Langsung. Jadi sekian terampe sharing-sharing singkat di kali ini. Makasih Kak Cika, Kak Tian sudah diterapkan seru. Makasih. Mantap. Sebentar dulu ya. Sampai jumpa di Torang P Podcast selanjutnya. Yeah.